A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa ala hadhihi as-salihah sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa berjalan dari rumah kita menuju Masjid Baitul Muttaqin untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat maghrib. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia yang Allah ciptakan paling sempurna di muka bumi ini, dan beliau merupakan contoh suri tauladan bagi umat muslim, dan insya Allah beliau merupakan manusia yang dinantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir oleh umatnya, karena tidak ada satu nabi atau rasul pun yang diberi keutamaan atau keistimewaan untuk memberi syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Yuna, atau kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insyaallah setiap orang ataupun setiap umat Kanjeng Nabi insyaallah masuk surga dan insyaallah akan bertemu dengan Kanjeng Nabi. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 hari yang lalu kita mendengarkan gema takbir, Pak Bu, ya. Takbiran ning ngendi-endi, mungkin ana ning omah ya nyetel son horek, ana sing keliling ya, ana sing keliling Slawi lah, ana sing ning ngendi pokoke ning ndi bae insyaallah ning Kabupaten Tegal ke krungu sing arane takbiran. Alhamdulillah. Nyacak panjenengan ning Amerika, wis angel Pak Bu ngrungokna takbiran kayak kue metu sing omah
maksudnya dolan maring selawi krungu zamane aku lagi ning kapal ya Allah ngrentes Pak Bu hari krungu takbiran ya ngrentes mbu takbiran Idul Fitri mbu takbiran Idul Adha ya. Dadi ngrentes atine kangen karo wong tua ya kangen suasana yang mayoritas penduduknya muslim. Jadi memang sesuatu yang minoritas itu bakal membuat kangen gitu Pak Bu. Jadi kalau seumpamanya kita bepergian jauh mungkin ada saudara yang kerja di di Spanyol atau di Korea atau di Jepang yang memang umat muslim itu minoritas. Jadi ketika Idul Fitri atau Idul Adha atau hari besar itu kita mungkin kalau seumpamanya kumpulannya dengan orang-orang yang banyak orang muslimnya ya memang kita bisa mendengarkan. Tapi jarang. Mungkin masjid di sini nanti berapa puluh kilometer baru ada masjid lagi. Apalagi waktu saya kerja di kapal itu kan cuma di kapal. Jadi ya kita kumpul bersama teman-teman maksudnya orang muslim, kita laksanakan untuk sholat Id atau Idul Fitri ataupun Idul Adha. Setelah itu kita makan-makan ya. Makanya bersyukur sekali kita hidup di Selarang Lor ya kan, bisa hari pas waya Idul Fitri ya langsung kari ngenteni sidang isbat hari wis memang diketok palu ya ke Idul Fitri iya ke Idul Adha langsung takbiran lah. Takbirannya maksudnya waktu takbiran Idul Fitri sama Idul Adha itu beda Pak Bu. Kalau Idul Fitri pas hari H, malam hari H Idul Fitri itu baru takbiran. Dan itu cuma dikasih waktu sehari. Besoknya setelah H+2 atau setelah Lebaran besok ya mungkin masih diperbolehkan tapi udah jarang. Tapi yang kalau Idul Adha itu beda waktu untuk bertakbiran. Kita sebagai umat muslim disunahkan dari masuknya bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah itu kita udah disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tasbih ya. Jadi hari somane melbu wis di ketok palu dari pemerintah ke tanggal 1 Dzulhijjah ke sompamane tanggal wingi tanggal 17 monggo panjenengan mulai takbir. Tapi mbok panjenengan isin ya takbir ning ati atau lirih-lirih karena ora umum. Sebenarnya sunai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 jenengan mangkat maring sakauma maring masjid takbiran karo mlaku Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya hari pandi maksudnya pan mandek Allahu Akbar ya ora apa-apa tapi hari pan disambung ya langsung ya Pak hari pan disambung ki nggone domah terakhir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar. Kadang kan ana sing hu Allah. Sebenarnya itu di situ ada la ilaha illallahu ha illallahu wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdil aja walillah ilham ya aja walillah ilham kadang nyongesi krungu ana ya mungkin bocah cilik ya walillah ilham melasi ilham sing adom bukan urung tekamene dadak melayu-melayu ya jadi walillahil ham ya
walillahil hamd. Ya. Jadi aja kadang ana sing walillahil hamd dawa hame. Padahal hame ki pendek ya Pak Bu. Pendek aja didawa-dawa. Walillahil hamd ya. Bukan pan di kol-kolahna karena di belakangnya itu ada dal ya sukun. Walillahil hamd ya. Karena huruf mim juga bukan masalah kol-kolah tapi mempunyai, kalau memang huruf mim sukun itu dia punya sifatnya itu kan harus setiap huruf itu mempunyai hak untuk satu harokat. Jadi nanti kalau memang ada di belakangnya ada kol-kolah dal, jenengan bisa dipantulkan atau sampean pantulane cilik ora apa-apa. Walillahil hamd ya. Penting kue sing pertama aja dawa ham, terus aja ilham aja. Walillahil hamd ya. Aja walillah wis monine ilham dawa maning hame. Walillah ilham kan kadang krungu ning musola di atau masjid di esi krungu kayak kowe lah. Jadi mulai sekarang karena sudah tahu dibenerna ya. Jadi panjenengan pan putus-putus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja Allah ya, aja Allah. Aja nggone wow apa Allah aja, tapi lidah ke atas, lidah ke langit-langit. Allah, Allah. Jadi mburine ning untu, kira lidah ning sampamane kayak untu. Lah, lidah itu ke atas. Allah, 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 bukan pakai wow. Allahu Akbar, Allah. Kadang kayak gitu ya. Azan be ana sing kesi krungu kayak kue. Padahal lidah itu harus ke langit-langit, nempel ke langit-langit. Ujung lidah nempel ke langit-langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nganggo kaf, dudu nganggo qaf. Nganggone kaf. Akbar, akbar. Ana tapi apa? Ngalir aja sampai mantul, aja sampai aja, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd ya. Dieling-eling ya Pak Bu, nyong orang belajari tapi keng ngelingaken. Ora pan belajari wong saben maksudnya wis bisalah saben tahun ping pindho malah ya Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin itu wis pada oli daging oh ya. Alhamdulillah. Ke badane melune kan ke hari besar untuk semua umat muslim. Enggak yang kaya, enggak yang miskin ya. Jadi semuanya ngrasakna insya Allah. Hari sampamane ora oli sing masjid kiye atau sing masjid kae, mungkin tanggane ana sing gorok ya oli sing tanggane. Dadi insyaallah saben omah oli wis disate Pak Bu. Hari ana sing ngurung yo ngejak kenyong boran. Ya, dadi alhamdulillah 10 Zulhijjah kemarin itu Masjid Baitul Muttaqin menyembelih 1 sapi dan 13 kambing ya, 13 kambing domba ataupun wedus ya. Jadi alhamdulillah lancar semuanya ya Pak Bu.
Dan alhamdulillah kita bagi dari ujung Pekentangan sampai ujung Kaliwuluh. Mungkin ya nggak semuanya rata, karena ya kita lihat juga ya, kita bersyukur alhamdulillah. Saya atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya kepada mudhahi ataupun kepada sahibul kurban, dan semoga tahun depan tambah maning sing akeh. Syukur-syukur sapine bisa 3-5 ya, syukur-syukur wedhuse 20, dadi bisa engko pas yaumut tasyrik. Jadi setiap dari tanggal 10, 11, 12, 13 kayak nyembelih terus. Ya kan lho. Ya, nyembelih terus 10, 11, 12, 13 nyembelih terus. Wah, kowe kan batasnya sampai tanggal 13 ya. Nyembelih kambing itu sebelum tanggal 10 itu bukan dihitung sebuah kurban. Setelah tanggal 13 juga bukan dihitung kurban ya. Tapi kalau seumpamanya dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu masih dihitung berkurban ya. Panjenengan nyatakan, ya Allah, semoga tahun ngarep dimampu kena nggo nyembelih wedhus enda bisa tak pangan nyong dewek karo sedekah nggo lingkungan. Diniatna karo ya usahane ora terima niat ya. Memang kalau seumpamanya kita berniat nanti kita mendapatkan pahala dari niat kita, meskipun seumpamanya ternyata tahun depan meleset, tapi kita udah berusaha. Setiap bulan kita sisihkan pendapatan kita, nggak tahu itu mungkin 200 kah 300 kah. Seumpamanya target saya mau beli kambing yang harga 2 juta 1 tahun kemudian dari Dzulhijjah terus Muharram, setelah itu berarti kan ada 12 bulan. Seumpamanya 2 juta dibagi 12 berarti antarane panjenengan 1 apa rongat 150 apa 200 ya. Diniatna sawulan yang nyelengi 150 apa 200. Seumpamanya panyelengi 100 ya monggo dadi 1.200.000. Dadi pas hari han jenengan ngumpulna duit 800 madan enteng. Seumpamanya targetnya jenengan pengen korban wedhus sing regane 3.500.000 ya dihitung dewek. 3.500.000 bagi 12 kowe sapira. Seumpamanya pan 3.500.000 saya ndak bisa korban sapi ya golet batir wong 7. Seumpamanya dilala anake Koreanan atau anak Spanyolan make alhamdulillah ke oleh tambahan kie Hamin 1 pan Idul Adha oleh tambahan kie gajiannya oleh tambahan ya, tambahannya bisa nggak tuku sapi lah ke tuku kena sapi alhamdulillah ya Pak Bu ya. Jadi singarane rezeki ke udah Allah tentukan, tapi kita harus tetap mencari dan berusaha. Ya kita pasrahkan kepada Allah, ya kan. Seumpamanya kita tawakal atau pasrahkan diri kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan untuk mendapatkan rizki itu, ya kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan jalan untuk mendapatkan rizki yang ia harapkan. Ya, jadi donga niat endah kene oleh niat oleh pahala niat terus donga sawulan pisan boran donga, ya Allah berikan hamba kemampuan untuk menyembelih kambing untuk hamba makan sendiri dan untuk bersedekah pas hari raya Idul Adha. Jadi donga sawulan pisan atau saminggu pisan. Sapa ngerti kan kobul ya. Jadi tahun ngarep bisa korban. Endah ning masjid kie wedhuse tambah akeh, sapiye tambah akeh sing disembelih ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalik dari Idul Kurban itu atau pas hari raya Idul Adha itu ada sebuah kisah ya, kisahnya itu kisah Nabi Ibrahim Pak Bu. Jadi Nabi Ibrahim
bapane para nabi. Nabi Ibrahim ke duwe bojo loro. Pertama Ummi Hajar, Ibu Hajar, yang kedua siapa Pak Bu? Saroh, ya, Ibu Saroh. Jadi ari sampun kadang kan Siti Hajar, Siti Saroh. Nah, ya. Ibu Hajar, Siti Saroh. Lah, Ibu Hajar ini istri pertama Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi istri pertama. Menikah dengan Ibunda Hajar ini lama sekali, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Mungkin waktu itu umur Nabi, kanjeng Nabi kan sampai 800 atau 900. Itu beratus-ratus tahun sampai beliau ini sudah sepuh, tapi enggak dikaruniai anak. Lah suatu ketika subuh sebelum fajar, sebelum subuh itu datang dua orang gagah tinggi laki-laki, datang ke kediaman kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang, assalamualaikum ya Nabi Allah. Lah terus dibukakan pintu oleh kanjeng Nabi, suruh apa? Duduk, monggo lebet, maksudnya silakan masuk. Lah suruh duduk sama beliau. Terus beliau memanggil istrinya Ibu Hajar untuk menyuguhi dengan hidangan yang terbaik di rumah itu. Dengan hidangan yang terbaik yang beliau punya disuguhi. Lah Nabi Ibrahim ke kaget. Wong disuguhi panganan enak-enak, cara kasare ya wedangan ya teh manis apa kopi, ora dinung, jajane ora dipangan. Sampai Nabi Ibrahim ke ngrentes ke kayaknya dudu menungsa ke. Barang dileng sikile ya ngambang. Nabi Ibrahim karo Ibu Hajar itu merinding. Lah terus wong loro kiye, wong gagah dhuwur ke ngomong, santai wae Nabi Ibrahim, kita itu utusan Allah atau malaikat ya. Kita itu utusan Allah, mau memberi kabar gembira untuk Anda, yaitu Anda akan diberi momongan, istri Anda akan hamil. Ah masa orang istri saya itu nggak bisa hamil, dan kita juga sudah tua, nggak mungkin. Karena kan udah lama sekali, makanya kanjeng Nabi itu menikah dengan Saroh. Saroh itu istri yang kedua, makanya karena penantian lama sekali nggak mempunyai anak, kanjeng Nabi menikah dengan Saroh, dan menikah dengan Saroh itu cepat langsung dapat momongan. Lah kalau sampai sama Ibu Hajar itu sampai datang dua malaikat memberi kabar. Tenang saja kanjeng Nabi, ini saya cuman diperintahkan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kalau istri Anda sebentar lagi akan dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cuman mampir ke sini, cuman mau ngasih tahu Anda kalau istri Anda akan diberi momongan. Jadi wong loroke, malaikat loroke mung mampir ning Nabi Ibrahim. Sebenarnya tujuan utama pan memberi azab ke kaumnya Nabi Lut ya. Lah wiso atane barang lahir ya diarani Nabi Ismail. Pas cilik Nabi Ismail bayi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membawa Ibu Hajar ke padang, ke ya cara kasarnya mana, padang pasir. Kue sing saiki ke dadi kota Mekah ya. Kota Mekah jadi memang gemien ke wis pokoke wis padang mana, ora wis panas kayak Ismail waktu itu masih bayi.
Lah makanya ki ana sing arane kisah apa kejadian yang namanya sa'i lari-lari kecil itu loh. Dari tawaf dari Safa ke Marwah itu sa'i ya Pak Bu ya. Dari Safa ke Marwah. Itu karena apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak Nabi Ismail alaihissalam sama ibunya Siti Hajar itu ke padang pasir yang wis pokoke lakakaiki mukur ditingkas kue ditinggal bayangna bae bayi karo ibune ditinggal kue perintah Gusti Allah. Jadi memang yo keimanan harus teguh. Lah diperintahkan oleh Allah ditinggal, dibekali roti sama minum. Ya kan panora keningen di panjenengan hari sampane digawa bojone sok ning alasi roban ditinggal. Pan keprimen kan kayak kue. Jadi kayak kepimen ditinggali roti, lah rotine wis enteng, banyune wis enteng, haus so ya. Kepengen nginung, Ismail nangis terus. Susun apa air asinnya Ibu Hajar itu ndak keluar karena ya memang dehidrasi. Makanya Ibu Hajar karena melihat ke sofa ada fata morgana atau bayangan seperti air, beliau lari ke sofa. Habis itu beliau melihat ke Marwah, lari ke Marwah karena dikira ada air. Bolak-balik 7 kali. Setelah 7 kali, 1 kali beliau tidak putus asa. 2 kali tetap bolak-balik Safa Marwah. Saking butuhnya karena keteguhannya tidak putus asa. Allah kasih mukjizat kepada Nabi Ismail yang masih bayi itu, dengan hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air Zam-Zam. Ya, itu pertama, itu kisah Kanjeng Nabi ketika meninggalkan ibu dan anaknya di padang pasir di kota Mekah. Setelah air Zam-Zam keluar, makanya ya mereka bisa melepas dahaga ataupun mereka bisa minum dengan sepuasnya. Nah, setelah beranjak remaja, Nabi Ibrahim bayangna Nabi Ismail ini kan didikan dari ibu yang solehah dan bapak yang soleh. Mungkin Nabi Ibrahim itu sering meninggalkan ibu sama anaknya karena memang perintah dari Allah. Mungkin sesekali menjenguk mereka, tapi memang didikan dari, makanya ibu-ibu ini penting sekali untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Ya, jadi ibu itu nomor 1 agar anak yang menjadi anak soleh itu kunci utama di ibu. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad beliau yatim, orang duwe bapak, tapi sing didik ibune, makanya jadi anak yang soleh. Sama halnya dengan Nabi Ismail. Jadi anak yang soleh. Ketika beranjak remaja, wis seneng-seneng, memang anak yang paling dicintai itu 2 anak Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak itu dari Ibu Saroh, anak dari Ibu Saroh, dan Nabi Ismail dari Ibu Hajar. Wis seneng-seneng ya. Seneng-seneng anaknya wis soleh, beranjak remaja, wis pinter bantu, wis bisa nalar. Allah memberi mimpi kepada Nabi Ibrahim. Mimpine Nabi ke kan wahyu. Jadi mimpine Nabi ke wahyu. Lah di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih anak tercintanya, yaitu Nabi Ismail. Wong bocah sing paling disayangi dikongkon disembelih. Mimpine ora ping siji lah dian kita mukur anuk. Ke hari kedua mimpine pada bain dikongkon nyembelih anake. Hari ketelune dikongkon nyembelih anake. Nah wis mantep. Oh berarti ke memang benar-benar perintah Gusti Allah.
dengan keimanan yang kuat dan keteguhan keimanan yang teguh, Nabi Ibrahim mendatangi, mengajak berdialog anaknya Nabi Ismail. Karena beliau sudah remaja, makanya bisa diajak berdialog, ya, berdialog. Kata Nabi Ibrahim, yang maksudnya di ayat Al-Qur'annya itu, qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, hei anakku, aku weruh ning mimpine aku, anni azbahuka fanzur madza taro. Saya itu menyembelih kamu, terus bagaimana pendapatmu? Pimen pandengane kon nari kontak sembelih, ikhlas apa ora, gelem apa ora. Lah ning kene Pak Bu, kesolehane, keimanane, ketakwaane seorang Nabi Ismail itu juga diuji oleh Allah. Jawabannya Nabi Ismail apa? Qala ya abati fa'al. Jawabannya Nabi Ismail, bapakku wis lakoken bae ari kowe perintahe Gusti Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Wahai ayahku, bapakne aku, lakokna apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Jadi ini kene ujian. Lah pas kue ning perke Ka'bah, jadi pas wis pasrah, matane ditutup, ya, bocah sing paling anak sing paling disayangi Kanjeng Nabi Ibrahim dikongkon di sembelih dening Gusti Allah. Ujiane Allah menguji nabi-nabi kita dengan ujian yang sangat berat. Mbok ari panjenengan tayandean masa tegelai ya Pak Bu, apa maning ke mukur saka mimpi, jenengan mimpi ujug-ujug tangi turu, bengi-bengi turu mimpi kongkon jeburna anake, tangi turu jeburna anake, kan orang mungkin no. Ya, jadi tapi ya perbedaan mimpi kita orang awam dengan Nabi itu beda. Mimpine wong awam, mimpi kita, ya, mimpine kita itu mungkin kembang tidur atau bunga tidur. Tapi kalau seumpamane mimpine Nabi, mimpine Kanjeng Nabi, kue wahyu atau perintah dari Allah, ya. Itu sebuah wahyu. Makanya ari seumpamane jenengan mimpi turu atane mimpi dikongkon apa motong tangane jenengan dewek, tangi turu aja ditugel. Karena apa? Ya kue mukur kembang turu, bukan lagi direp-rep, ya Pak Bu. Jadi ini kene Allah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, di mana beliau disuruh oleh Allah untuk mengorbankan atau menyembelih anak beliau. Tapi Nabi Ismail menyuruh ayahnya, ya ayahku silahkan kerjakan, kalau memang itu perintah dari Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar, yang menerima, jadi yang ikhlas karena itu perintah dari Allah. Ya. Ketika mau disembelih, pisau sudah diasah, wis landep, lah wis ning gulune Nabi Ismail, Allah datangkan malaikat Allah, malaikat Jibril membawa seekor domba yang besar gemuk. Lah sebagai pengganti Nabi Ismail, lah digantilah Nabi Ismail dengan domba itu untuk disembelih. Setelah disembelih dibagikan, ya, dimakan dan dibagikan. Makanya sampai sekarang kisah itu sampai sekarang menjadi syariat bagi umat muslim. Ada suatu hadis, kalau memang orang yang sudah mampu terus dia tidak berkorban, dia dilarang untuk masuk
ke musolah atau masjidnya Allah, tempat ibadah Allah. Jadi terdilala duwe tabungan atusan juta atau kira-kira ya 10 juta apa 20 juta duit ora kanggo. Kan sampamane tuku wedhus sing 2 juta 3 juta kan bisa. Tapi dheweke ora anu. Sampamane memang wong sugih tapi memang ora anu, kowe ana hadis sing memang memberitahu kalau memang orang yang udah mampu dan orang memang udah maksudnya orang yang udah berlebihan harta tapi dia tidak berkorban, maka Allah haramkan dia untuk masuk masjid Allah. Makanya kalau memang kita diberi kemampuan, kita menjadi hukumnya akan menjadi wajib. Kalau memang kita bergelimang harta, korban itu akan menjadi hukumnya wajib. Sedangkan kalau memang kita tidak bergelimang harta, seumpamanya kita mau berkorban aja kita harus menabung tiap bulan, yaitu hukumnya sunnah muakkadah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran sebagai orang tua ataupun sebagai anak untuk mendidik anak-anak kita di pendidikan tauhid dalam keluarga, agar dan untuk menjadi ayah yang taat atau ibu yang taat kepada Allah, dan untuk menjadikan anak yang taat kepada Allah juga. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa diberi umur panjang dan Allah semoga melimpahkan rizkinya, dan semoga kita dilancarkan segala sesuatunya, dan semoga niat kita untuk berkorban tahun depan atau niat kita untuk menyembelih hewan kurban dan kita untuk dimakan kita sendiri dan disedekahkan untuk orang-orang bisa terwujud tahun depan. Ala hadin ya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mungkin ada yang kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma astaghfirullahal azim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.